Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah uraikan berbagai capaian dalam implementasi program prioritas pendidikan sepanjang periode Oktober 2024 hingga September 2025. Dengan kata lain, capaian ini merupakan hasil dari Mendikdasmen Abdul Mukti dan jajarannya. Di antaranya yaitu digitalisasi pembelajaran untuk menutup kesenjangan pembelajaran, percepatan tunjangan guru, sampai pemberian insentif guru non-ASN dan juga beasiswa untuk para pelajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun berkomitmen untuk terus menghadirkan pendidikan yang bermutu dan juga merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana dan seperti apa capaian tersebut dilakukan dan apa urgensinya? Kita akan membahas lebih dalam. Bersama kami sudah hadir Profesor Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pak Menteri, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di CNN Indonesia, di Indonesia Forward. Terima kasih, Mbak Diana. Ini pastinya pembahasan yang sangat menarik sekali ketika kita berbicara tentang pendidikan. Dan juga ini adalah bahasan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pemirsa, yaitu tentang kesejahteraan guru. Begitu. Bagaimana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia tidak hanya secara finansial, tapi juga non-finansial, sehingga mereka begitu bersemangat begitu Pak, untuk mengajar dan juga mengabdi untuk semua kita sepakat ya bahwa kalau kita ingin memperbaiki peradaban suatu bangsa, perbaikilah pendidikan. Benar. Dan kalau ingin memperbaiki pendidikan, perbaikilah apa yang ada di dalam kelas. Dan kalau ingin memperbaiki dalam kelas, perbaikilah para guru sebagai aktor utama dalam pembelajaran. Sehingga saya sering mengatakan guru itu tidak sekedar agent of learning, agen pembelajaran, tapi juga agent of civilization. Mereka adalah agen peradaban. Pembelajaran siswa aktif atau student centered tidak berarti guru disengage dengan muridnya. Justru murid itu bisa aktif kalau gurunya aktif memotivasi mereka untuk bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Saya perlu menegaskan itu karena pemahaman student center itu seringkali dimaknai, mohon maaf ini joke. Siswanya yang aktif gitu. Ya, joke saya itu sering saya sampaikan. Student active learning, teacher active chatting. Nah, itu pemahaman yang keliru. Atau aktif googling. Atau aktif googling, ya. Itu nggak boleh gitu. Sehingga student center itu meniscayakan peran guru yang lebih besar untuk mendinamisasi kelas, memotivasi mereka yang tidak aktif, kemudian bagaimana menantang mereka dengan gagasan-gagasan supaya berpikir tingkat tinggi, dapat terjadi dalam proses interaksi kelas yang humanis. Ini yang saya kira perlu dipahami dengan sebaik-baiknya oleh para guru ya, dan juga kita semua. Karena itu agar guru itu dapat mendidik sebagaimana yang kita harapkan, maka kami melaksanakan paling tidak 5 program untuk guru. Apa saja itu? Yang pertama adalah pemenuhan kualifikasi pendidikan guru. Jadi sekarang ini Mbak Diana ada lebih dari 200.000 guru yang belum D4 atau S1. Padahal Undang-Undang Guru dan Dosen itu menyebutkan guru sekurang-kurangnya berpendidikan D4 atau S1. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memberikan kesejahteraan bagi para guru. Kesejahteraan itu kami lakukan melalui 2 cara yang sekarang sudah kami lakukan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Jadi begitu dia D4 atau S1, dia ikut PPG, Pendidikan Profesi Guru, kemudian ikut sertifikasi, maka dia ketika lulus sertifikasi mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sertifikasi ini berlaku baik untuk guru ASN maupun non-ASN. Guru ASN itu ada 2 kategori, PNS dan P3K, itu ASN. Non-ASN disebut sebagai guru honor atau non-ASN itu. Nah, sudah mulai kita lakukan itu. Untuk yang pertama tadi, kita ada 12.500 beasiswa untuk guru melanjutkan studi D4 atau S1 melalui program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Per semester kita berikan bantuan 3 juta per semester, dan kita sudah teken kontrak dengan 90 sekian perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan program RPL
berdasarkan ketetapan dari Kementerian Dikti-Saintek. Oke. Maaf, ini Ya. apakah ada kualifikasi guru yang bisa mendapatkan beasiswa itu atau bagaimana? Ya, guru yang ikut program RPL ini adalah yang belum D4 atau S1. Nah, sehingga nanti dia pengalaman mengajarnya kita hitung. Sehingga dengan rekognisi pembelajaran lampau itu, pengalaman mengajarnya itu diakui 70%. Karena mereka belum D4 atau S1, itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia ketika jadi guru itu hanya pendidikannya SLTA. Banyak kan begitu kan? Gitu. Terus, karena yang paling banyak ini justru memang di guru taman kanak-kanak dan SD. Yang kedua, dulu guru itu kan cukup D2 atau D3. Sudah cukup kan itu. Dan banyak di antara mereka sudah nyaman dengan itu kemudian tidak melanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah guru yang dulunya pernah kuliah, tapi DO. Dia mungkin sudah kuliah S1. Dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan dia DO gitu. Atau memang guru-guru yang dia sebenarnya ya tadi belum pernah sama sekali, atau mungkin dia pernah D1, pernah D2 atau DO itu, maka itu diakui, dihitung oleh kampus dengan pengakuan 70% dari SKS yang harus ditempuh. Sehingga program ini nanti kita rencanakan selesai dalam 1 tahun dengan RPL ini. Nah, ini belum pernah dilakukan Mbak Diana sebelumnya, baru pertama kali diselenggarakan. Ini komitmen kami untuk meningkatkan kualitas guru. Dan kemudian yang kedua tadi kita sampaikan kesejahteraan melalui sertifikasi. Nah, sertifikasi itu sekali lagi tidak hanya untuk guru negeri atau ASN, tapi juga untuk yang non ASN. Itu yang tunjangannya itu kita naikkan. Dulu tunjangan itu hanya 1,5 juta. Nah, sejak periode Pak Prabowo ini kita naikkan, yang dapat baru langsung 2 juta, yang sebelumnya sudah dapat kita naikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Yang ASN itu sesuai dengan gaji pokok. Nah, kalau gaji pokok kan tentu bervariasi ya, antara satu dengan yang lain sesuai dengan kepangkatannya. Nah, yang ketiga itu kesejahteraan guru honorer. Yang tahun ini kita bantu guru-guru honorer itu 300.000 per bulan. Sudah kita mulai sejak bulan Juli yang lalu. Ini upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Selain juga mungkin ada kesejahteraan-kesejahteraan lain yang diberikan oleh pemerintah daerah. Karena kan ini juga tidak semuanya oleh pemerintah pusat kan. Ada juga pemerintah daerah gitu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali. Saat lagi tetaplah bersama kami. Ini adalah sungguh suatu kehormatan. Saya diundang hari ini, saya sempat hadir di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi ini juga gedung juga yang dihuni oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga Menteri Kebudayaan. Jadi saya merasa selalu tergerak untuk hadir pada acara-acara yang menyangkut masalah pendidikan. Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur. Karena untuk menjadi
sejahtera dan menjadi makmur, warga negara, rakyat itu harus bisa menguasai teknologi, menguasai sains, menguasai industri. Karena itu setiap negara dan setiap bangsa yang sungguh-sungguh mengerti strategi dan jalan menuju kemakmuran pasti menempatkan pendidikan di tempat yang teratas. Dan itulah menjadi keputusan bangsa Indonesia. Kita dalam APBN kita, dalam anggaran pembiayaan dan belanja nasional kita, pendidikan menempatkan tempat yang teratas. Di banyak negara, pendidikan tidak menempatkan tempat yang teratas. Banyak negara karena merasa terancam, karena masalah geopolitik, karena merasa persaingan keras dengan bangsa-bangsa lain, justru menempatkan pertahanan di posisi paling atas dalam APBN. Itu Amerika Serikat, India, pertahanan nomor 1. Yang menarik, India, negara yang bisa dikatakan menghadapi masalah-masalah berat seperti kita, jumlah penduduk yang sangat besar, mereka menempatkan pertahanan yang paling atas. Mungkin karena mereka menghadapi banyak ancaman. Menarik kalau kita lihat India. Yang kedua dalam APBN mereka adalah makan bergizi untuk rakyatnya. Yang kedua, baru pendidikan dan sebagainya. Kita menempatkan pendidikan di paling atas. Kita mengerti dan sadar tantangan yang kita hadapi tidak ringan, ya. Kita terus terang saja, jangan kita tidak berani bicara apa adanya. Tantangan paling besar menurut saya bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan. Sekolah-sekolah kita masih banyak sekali yang perlu perbaikan. Dan karena itulah begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya dengan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Mutlak. Dengan sumber daya yang besar, dengan kekayaan kita, kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi, menggunakan uang rakyat dengan efisien, dengan tepat sasaran, Indonesia akan sangat cepat
bangkit luar biasa dan kita bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Kita mengetahui Indonesia ingin sekali menjadi Indonesia emas di 2045. Artinya bahwa sumber daya manusia ini memang sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Ini seperti apa sebenarnya programnya dan urgensinya apa Pak Menteri? Nah, bagaimana kita meningkatkan kemampuan guru? Kemampuan guru atau kompetensi guru. Yang kita sekarang memberikan pelatihan-pelatihan kepada para guru kita di berbagai kompetensi. Ada pelatihan kepala sekolah. Kepala sekolah ini kita buka tidak hanya untuk guru-guru yang dulu ikut sekolah penggerak itu, tapi semua guru yang memenuhi kualifikasi bisa ikut pelatihan kepala sekolah. Penyelenggaraannya secara in-house training atau secara offline, tidak online. Karena kita juga membentuk karakter mereka. Yang kita bentuk tidak sekedar knowledge mereka, tapi juga karakter mereka. Beberapa yang sudah saya awasi pelatihannya itu, mereka juga melaksanakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Jadi bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, dan sebagainya itu dilakukan. Itu bagian dari kita memperbaiki sistem pelatihan guru. Guru-guru kita latih kemampuan ke-BK-an, bimbingan konseling. Guru itu walaupun dia bukan guru BK, dia harus punya ke-BK-an. Karena tugas guru sering disebut dengan 5M. 5M itu dia merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, membimbing, dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan profesinya. 5 ini melekat dan itu ada di undang-undang. Nah, kenapa ini kita tekankan? Karena sekarang kita melihat ada problem yang serius terkait dengan perundungan di sekolah, bahkan juga kekerasan di luar sekolah, bahkan juga problem kekerasan di dunia maya. Kita tahu misalnya surveinya Microsoft ya menunjukkan betapa Digital Civility Index kita ini sangat memprihatinkan. Yang namanya hate speech ya, percakapan yang tidak menyenangkan itu kan juga bisa dengan mudah kita lihat di dunia maya ini. Itu harus kita perbaiki. Sehingga karena itu maka setiap guru itu punya tugas sebagai namanya guru wali. Ini beda dengan guru, bukan beda dengan wali kelas. Yang guru wali ini Mbak Diana, kita hitung sebagai bagian dari kewajiban guru yang 24 jam itu. Kan guru itu menurut aturan harus mengajar 24 jam tatap muka. Nah di periode kami ini tidak harus 24 jam. Bisa cukup 16 atau lebih. Yang kekurangannya atau pemenuhan sampai 24 itu bisa dari dia menjadi guru wali. Kemudian guru juga punya namanya 1 hari belajar guru. Di mana dalam satu hari dalam 1 pekan itu guru tidak mengajar tetapi belajar. Karena guru itu bisa memenuhi 24 jam itu dari dia ikut pelatihan-pelatihan. Kan dia juga harus meningkatkan kemampuannya. Istilahnya continuing professional development kan harus terus ditingkatkan. Karena ada guru dalam pengamatan kami itu yang sejak terima SK pertama sampai mau SK pensiun tidak pernah ada pelatihan sama sekali. Nah ini yang kemudian coba kita perbaiki. Sehingga ada pelatihan ke-BK-an. Berikutnya adalah pelatihan kompetensi untuk pembelajaran mendalam. Deep learning. Kami ingin perbaiki bagaimana pendekatan pembelajaran. Kemudian coding dan kecerdasan artificial. Itu juga kita latihkan untuk guru. Kalau coding kecerdasan artificial ini mungkin terbatas untuk guru-guru yang mengajar mata pelajaran coding AI sebagai mata pelajaran pilihan. Tapi pembelajaran mendalam ini untuk semua guru. Nah sehingga dengan cara demikian kompetensi guru kita tingkatkan. Yang berikutnya guru juga kita berikan kesempatan untuk bagaimana mereka terlibat di masyarakat. Mohon maaf, guru itu tidak hanya menjadi guru ketika di kelas. Di luar kelas juga dia harus jadi guru. Di masyarakat juga dia harus menjadi guru. Sehingga karena itu maka berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi ini kita lakukan dan semua dibiayai oleh pemerintah. Melalui dana BOS atau melalui APBN. Jadi kalau ada yang menyampaikan pelatihan itu membebani guru, sesungguhnya tidak.
Karena pelatihan itu memang bisa dibiayai dengan dana BOS. Sebagian dari dana BOS itu kan bisa untuk operasional menggaji guru honor atau bisa untuk memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Ini cara kami meningkatkan kualitas guru. Dan kami tetap punya keyakinan dan saya kira banyak pihak yang punya keyakinan bahwa secanggih apapun teknologi pembelajaran tidak bisa menggantikan posisi guru. Benar. Sehingga saya sering menekankan dan tadi juga saya sampaikan Mbak Diana, kalau dia sebagai agent of learning itu mudah. Karena dengan dia menguasai bidang ilmunya, kompetensi akademik atau kemampuan pedagogik, ya, kompetensi pedagogik, itu mungkin sudah cukup untuk dia transfer ilmu. Tapi untuk membentuk karakter, dia sendiri harus menjadi pribadi yang berkarakter. Ini yang menurut saya penting kita tekankan, sehingga dia menjadi agent of civilization. Agen membangun peradaban. Nah, karena itu, dalam konteks ini, kurikulum kita tidak hanya berkait dengan seperangkat mata pelajaran atau series of subject, tapi ada yang kami sebut dengan penguatan namanya hidden curriculum. Hidden curriculum itu adalah penciptaan lingkungan dan suasana di sekolah di mana interaksi antara murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan guru, semuanya itu mencerminkan karakter yang mulia, keadaban yang tinggi. Karena pada pendidikan, terutama untuk masa pendidikan dasar, modeling, meniru, itu kan masih menjadi cara mendidik yang paling dominan. Dan itu yang coba kita kembangkan melalui experiential learning, di mana mereka kemudian anak-anak kita ini terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan bakat minat, sehingga pramuka itu kita wajibkan lagi sebagai ekstrakurikuler. Dan itu adalah untuk membentuk rasa cinta tanah air, tanggung jawab, disiplin, kebersamaan, kemandirian, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, kemudian suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan lain-lain yang ada dalam dasar Dharma Pramuka itu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali. Saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih bersama Profesor Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Lantas Pak Menteri, ini sebagai pertanyaan penutup kita juga, singkat saja, apa yang menjadi harapan besar dari program-program prioritas Mendikdasmen ini, Pak Menteri? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini dalam rangka, dalam konteks konstitusi, kita ingin menunaikan tugas konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin menunaikan tugas konstitusi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kita ingin membantu Bapak Presiden mewujudkan Astacita, terutama Astacita yang keempat, membangun sumber daya manusia Indonesia yang kuat melalui pendidikan. Dan karena itu maka target jangka panjangnya adalah bagaimana kita punya generasi emas 2045. Semua ini adalah bagian dari proses. Semua ini adalah bagian dari perjalanan yang tidak semuanya akan berjalan linier. Karena selalu saja tantangan itu ada. Tapi kami berusaha untuk clear melihat ke depan, ini jalan yang kami pilih, ini yang kami lakukan. Dan karena itu maka sepanjang kami berada pada jalan yang benar, kami akan jalan terus. Kalau ada kurang-kurang kita perbaiki sambil jalan. Sehingga karena itu maka masukan dari masyarakat juga penting, masukan dari media, Mbak Diana juga penting, karena media seringkali punya mata elang yang lebih tajam dari kita. Kami tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, tapi media bisa mengetahui apa yang ada, apalagi media televisi yang langsung datang dengan gambarnya, dengan kameranya, yang itu semua membantu kami untuk berbuat lebih baik lagi. Kami tidak menutup mata, kami berusaha untuk terus melihat apa yang terjadi. Kami tidak menutup telinga. Saya berusaha menjadi pendengar yang baik. Walaupun tentu saja saya bisa membedakan
mana voice, mana noise. Oke. Yang pasti ya Pak Menteri, kita harapkan supaya memang program-program prioritas ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di wilayah perkotaan, Betul. tapi sampai ke wilayah 3T begitu. Dan juga guru-guru ini tingkat kesejahteraannya juga terjamin begitu ya, sehingga bisa menjadi agent of civilization dan juga agent of change begitu. Yang pasti kita juga mengapresiasi atas program-program yang sudah digulirkan oleh Mendikdasmen ini. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak, dan juga pastinya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak termasuk masyarakat. Baik, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti, terima kasih banyak sudah kasih Mbak Diana, terima kasih CNN di Indonesia Forward. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Abdul Muti. Saya Diana Twika undur diri, semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Sampai jumpa.